Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudara yang baru sakit mudah-mudahan tersembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Perjalanan timnas menuju Piala Dunia tahun 2026 memang sangat berat, enggak mudah sama sekali. Dimulai dari babak awal, kualifikasi Indonesia harus rela dengan bahan olok-olokan rival-rival ASEAN yang telah lebih dulu lolos ronde kedua. Namun meskipun mendapatkan beragam hinaan, semangat Garuda tidak pernah padam. Masa bodoh dengan cibiran. Sampai kemudian Indonesia sanggup memulangkan Brunei dengan agregat 12-0 ya saat itu ya. Dan di ronde kedua Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Dua laga awal benar-benar membuat publik merasa jengkel dan kembali dihantui kegagalan seperti edisi-edisi sebelumnya. Yaitu kalah 5-1 dari Irak di Basra, kemudian cuma imbang 1-1 melawan Filipina. Menjadi situasi benar-benar enggak karuan. Akan tetapi Garuda menolak menyerah dengan tambahan amunisi seperti J.J., Nathan Jaon, Tom Hayat, dan Ratnan Ramangun. Indonesia sanggup dua kali mencundangi Vietnam dengan fase yang sangat krusial. Kemenangan 1-0 di GBK dan 0-3 di Vietnam sendiri. Jadi saat itu Garuda menyala lagi. Ya, sempat kalah lagi kan dari sama Irak. Indonesia benar-benar bisa memastikan langkah ke babak selanjutnya usai mengalahkan Filipina 2-0 ya. Bisa dibilang itu adalah bukti awal bahwa Garuda mampu melawan prediksi suram ya. Nah, di ronde ketiga Indonesia dihadapkan pada grup C yang banyak pengamat disebut sebagai grup neraka. Berhadapan dengan raksasa sepak bola Asia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, serta kuda hitam seperti Tiongkok dan Bahrain. Indonesia ya untuk lolos dianggap tipis, bahkan banyak yang memprediksi mereka akan menjadi bulan-bulanan di grup ini. Mengingat dari sisi ranking FIFA dan pengalaman Indonesia adalah yang paling rendah. Namun Garuda punya rencana lain. Pada laga pembuka melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Indonesia sanggup mengejutkan dunia dengan menahan imbang The Green Falcon 1-1. Jelas pertandingan ini bukan sekedar cuma 1 poin yang diraih, tapi ini adalah menyatakan awal bahwa Indonesia bukan tim yang bisa diremehkan. Karena itu di leg kedua pasukan Garuda sanggup kembali menahan imbang Australia, tim yang memiliki sejarah kuat di Piala Dunia dengan skor 0-0. Tentu saja kedua hasil ini membuat lawan-lawan mulai memandang Indonesia dengan serius ya. Apalagi setelah masuknya tambahan pemain diaspora membuat reputasi Indonesia semakin naik. Meskipun begitu, perjalanan di ronde kedua sejatinya memang sangat-sangat dramatis, penuh kontroversi dan tak jarang menyulut emosi, seperti drama di Oktober tahun 2024 ya. Manakala Indonesia memiliki target 6 poin saat bertandang ke Bahrain dan Cina, nyatanya cuma bisa pulang membawa 1 poin. Plus cerita miring soal ya di ruang ganti banyak ribut bilangnya kan ya. Laga melawan Bahrain, Indonesia benar-benar dibuat marah oleh setiap peluit Oman Ahmed Alkaf. Lalu di laga melawan Cina, perubahan starting line up oleh Sintayong berujung kekalahan, seolah-olah menjadi gerbong pembuka dari drama panas yang terjadi. Benar saja drama panas terjadi dan kekalahan 0-4 dari Jepang di GBK ditambah sebuah sangat menyedihkan Pak Erick Thohir sampai bersandar di sudut stadion karena merenung ya
dengan segala situasi yang tidak karuan. Akan tetapi semua keheningan itu sejenak mereda manakala Indonesia sanggup mempermalukan Arab Saudi yang saat itu sudah berganti pelatih dari Mancini ke Hervé Renard dengan skor 2-0 yang memasukkan Marcelino, diikuti oleh selebrasi ikonik duduk di kursi menjadi bumbu tersendiri di balik ketegangan yang seolah sedang mengalami fase gencatan senjata. Indonesia menang dan mengakhiri tahun 2024 dengan poin 6. Nah, itulah harapan atau asa kita mulai tumbuh. Memasuki tahun 2025, tepat 6 Januari, PSSI mengumumkan pemecatan setahun sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Bisa dibilang keputusan sangat mengejutkan dan nggak disangka-sangka. Banyak sedih, banyak yang marah, banyak juga yang kecewa atas sikap sepihak dari PSSI. Nah, apapun alasannya ya, Pak Erick Thohir ketika itu ya banyak berasumsi keputusan ini dipicu oleh masalah komunikasi dan taktik alias dinamika ruang ganti yang berujung kekalahan 2-1 dari Cina pada bulan Oktober tahun 2024, yang mana ketika itu Indonesia yang tampil dengan skuad yang bagus ya, tapi ternyata kalah dengan Cina. Berselang beberapa setelah pemecatan, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, legenda besar sepak bola Belanda, sebagai pelatih kepala yang baru, didampingi oleh Alex Pastoor dan Danny Langsat serta Gerald van den Berg sebagai asisten. Tentu saja dengan persiapan yang minim, Kluivert harus siap menerima segala tekanan yang mengingat ya datang di saat publik tanah air masih kecewa pada pemecatan Sintayong. Dengan persiapan super mepet, Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhirnya harus berujung pada kekalahan telak 5-1 dari Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Jelas membuat banyak pihak langsung mempertanyakan keputusan pergantian pelatih yang dilakukan oleh PSSI. Ya, seperti bisa kita tidak bisa tebak ya, Kluivert dimaki-maki di sosial media. Dia pun sadar satunya bisa menarik publik, menarik perhatian fan adalah dengan 3 poin. Itulah kenapa dia nggak menyerah dan di tengah keraguan yang mendera Indonesia sanggup menunjukkan ketangguhan mereka dengan semangat membara. Di depan pendukungnya sendiri, Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol oleh Romani ya, di menit ke 24 memanfaatkan assist dari Marcelino Ferdinand. Meskipun 1-0 tapi tetap ini sangat berharga ya, bisa mengalahkan Bahrain saat itu ya, dengan tambahan 3-0. 3 poin, Indonesia mulai menyala lagi ya. Jadi kemenangan adalah yang diimpikan oleh Kluivert. Jadi kemenangan pertama sebagai pelatih menjadikan titik balik penting menempatkan dia di posisi keempat grup C dengan 3 poin itu. Jadi telah menghantam Bahrain dan kita melawan Tiongkok pada Juni tahun 2025. Berhadapan dengan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno, laga ini 100% wajib menang, karena jika sampai imbang atau kalah mimpi itu seketika bisa sirna. Mengingat laga pamungkas Indonesia harus W. Semua tegang ragu, semua pasrah, tapi Garuda tidak menyerah. Sebiji gol oleh Romani, titik putih diiringi oleh sip memukau dari Emil Audire membuat Indonesia kembali meraih 3 poin. Dengan kemenangan 1-0 itu membuat asa dan akhirnya Indonesia masuk ke ronde 4. Nah, itulah sekilas cerita ya tentang perjalanan dari ronde 1 sampai ke ronde 4. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan di ronde 4 ini kita bisa jaya. Terima kasih. Merdeka.